Om Sanders pun naik pitam dan langsung menuju ke tempat steward dengan pistol di tangannya guys, dan mengancam akan menembaknya di kepalanya kalau dia berani sekali lagi untuk mengecek ulang iklannya tersebut. Jadi besok-besoknya Om Sanders mengecat kembali dinding tersebut, tetapi kali ini dia menyuruh orang untuk mengawasi dan melaporkannya bila si steward itu datang kembali ke lokasi tersebut. Kebetulan di hari itu Om Sanders ada meeting dengan dua perwakilan dari Shell, yaitu Robert dan Shelburne. Tiba-tiba saja ada orang buru-buru bergegas lari ke arah Om Sanders dan melaporkan bahwa si steward telah datang ke lokasi dengan membawa tangga serta cat di tempat lokasi iklannya tersebut. Om Sanders dan kedua orang dari sel tersebut pun bergegas menuju ke lokasi dengan pistol ready di tangan mereka. Sesampainya di lokasi, Om Sanders pun teriak, "Woi kampret, masih berani ya lu ya, pecah pala kau kali ini." Steward pun langsung loncat turun dari tangganya dan tiba-tiba menembakkan 5 peluru ke arah rombongan Om Sanders. Naasnya Robert yang tertembak pada saat itu dan langsung tewas di tempat guys. Melihat itu, Shelburne pun melepaskan tembakan balasan ke arah steward dan Om Sanders pun dengan cepat meraih pistol yang ada di tangan Robert dan langsung menembak ke arah steward juga. Steward pun tertembak di bagian pinggang dan di bagian bahunya dan langsung menjerit kesakitan memohon agar mereka tidak melanjutkan tembakan lagi. Akhir cerita, steward pun dibawa ke rumah sakit dengan berlumuran darah dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian pun datang ke rumah sakit untuk menangkap steward atas tindakan pembunuhan terhadap Robert. Dan kabarnya steward dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Sementara itu, Om Sanders dan Shelburne dibebaskan karena tindakan mereka dianggap pembelaan diri. Dengan dipenjaranya steward berarti tidak ada pesaing lagi. Bisnis Om Sanders pun makin berkembang sampai dia membuka motel di sana. Jadi ada motel dan ada kafe kecil ya guys ya. Dan kafe kecilnya itu pun semakin banyak pengunjung. Tetapi permasalahan baru pun muncul guys. Pada masa itu menu ayam Om Sanders untuk penghidangannya memerlukan waktu sekitar 30 sampai 40 menit guys. Jadi kalau seiring menumpuknya pengunjung, maka akan lebih lama lagi waktu penyajiannya. Pelanggannya pun mulai resah dan mulai komplain dan bahkan banyak yang keluar gara-gara menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, Om Sanders pun berpikir begitu keras bagaimana cara mempercepat proses pemasakan ayamnya. Dia pun mulai melakukan eksperimen dengan membeli panci logam kedap udara buatan Prancis yang pada masa itu masih dianggap barang aneh ya guys ya. Kalau zaman now itu disebut juga dengan panci presto guys. Dan pada awal percobaan panci presto tersebut banyak yang meledak karena tekanan dari panas yang dihasilkan oleh minyak tersebut. Karena pada dasarnya panci presto itu isinya air ya guys ya. Seperti halnya kita memasak bubur kacang hijau itu kan isinya air dan kacang hijau guys. Ini Om Sanders melakukannya dengan minyak. Cemana agak meledak guys? Puar. Om Sanders mulai melakukan modifikasi terhadap panci presto tersebut supaya bisa menahan panasnya minyak. Entah berapa banyak panci yang sudah meledak dibuat oleh Om Sanders, dan akhirnya pada suatu hari Om Sanders pun berhasil memodifikasi panci presto tersebut sesuai dengan keinginannya. Hasilnya adalah panci presto tersebut bisa memasak 3-4 kali lebih cepat dari biasanya guys. Jadi Om Sanders ini tinggal mencocokkan resepnya dan waktu untuk memasaknya guys. Hasilnya tak terhitung lagi entah berapa kali Om Sanders gagal terus dalam percobaannya. Ada yang kurang mateng lah, ada yang terlalu mateng, terlalu keras, yang gosong lah, yang hambar lah, yang keasinan lah. Jadi dia Om Sanders ini trial and error terus guys. Singkat cerita, setelah kegagalan demi kegagalan yang tidak terhitung lagi, akhirnya ayamnya matang dengan renyah dan gurih guys. Perfecto guys. Sugoi.
Inilah awal mula lahirnya ayam yang bakal mengguncang dunia perayaman, guys. Kentucky Fried Chicken, guys. Bisnis Om Sanders pun semakin lancar karena ayam gorengnya yang enak. Waktu penyajiannya pun hanya 8 menit saja, guys. Jadi gak usah menunggu lama-lama lagi untuk mencicipinya. Dan pada tahun 1935, saking terkenalnya Om Sanders tersebut, Gubernur Kentucky yang bernama Ruby Lafon pada saat itu memberikan gelar Kolonel Kentucky kepada Om Sanders. Jadi nama kolonel pada Om Sanders itu bukan kolonel militer ya guys ya. Gua juga dulunya berpikir itu adalah pangkat militer dia. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu gelar kehormatan, guys. Dan setelah mendapat gelar kehormatan dari gubernur, popularitas dari Om Sanders pun naik begitu kencang, guys. Ibaratnya dia udah seperti artis lokal, guys. Dan pada bulan Juli 1939, Om Sanders pun mau melebarkan sayapnya dengan membeli motel di daerah Asheville, North Carolina. Tetapi naasnya pada bulan November 1939 terjadi kebakaran di SPBU pertamanya, yaitu yang di North Corbin. Oleh karena kejadian itu, Om Sanders pun terpaksa membangun ulang motelnya dengan restoran yang lebih besar dengan kapasitas 140 orang, guys. Tetapi lagi-lagi nasib buruk menghampiri Om Sanders, guys. Baru aja beberapa saat selesai dibangun, Amerika pun pada saat itu terlibat di dalam Perang Dunia Kedua, guys, pada bulan Juli 1941. Om Sanders pun terpaksa harus menutup motelnya yang barusan dibelinya di Asheville, yang sedangkan yang di North Corbin ini dia serahkan kepada manajernya ya, guys. Karena memang udah terlalu sunyi, guys. Jadi dia serahkan ke orang untuk menjaganya. Dan pada tahun 1942 Om Sanders yang mulai kesulitan ekonomi pun terpaksa menjual motelnya yang di Asheville, guys. Dan dia sendiri terpaksa bekerja sebagai asisten manajer di sebuah kafetaria, guys. Jadi singkat cerita, Perang Dunia Kedua pun berakhir di tahun 1945 ya, guys ya, seperti yang diketahui kita. Dan di tahun 1947 Om Sanders bercerai dengan istrinya dan menikah lagi pada tahun 1949 dengan Claudia Ledington Price, yaitu manajernya yang ada di SPBU di North Corbin tersebut. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah pun mengubah arah jalur utama antar negara yang biasanya melalui SPBU yang dikelola oleh Om Sanders menjadi ke jalan lain ya, guys ya, untuk mengurangi kemacetan. Nah, oleh karena itu motel restoran Om Sanders pun terimbas dengan sangat parah, guys, menjadi sangat sepi, guys, karena udah jarang mobil yang lewat sana. Singkat cerita, Om Sanders pun terpaksa harus menjual motel restonya tersebut untuk membayar hutangnya. Di saat itu, Om Sanders pun ada pada titik terendah dalam hidupnya, guys. Sudah tidak punya apa-apa lagi, guys. Usahanya semua hancur, guys. Dia cuma bertahan hidup dari duit jaminan sosial dari pemerintah, yaitu sebesar Rp1.500.000 per bulannya, guys. Dan di tahun 1950, Om Sanders pun berpikir dengan sangat keras gimana caranya dia bisa mendapatkan duit. Secara dia sudah tidak punya modal yang banyak untuk memulai usahanya itu. Sementara Om Sanders sangat yakin dengan resep ayam gorengnya yang sangat disukai banyak orang. Akhirnya itu pun memberikan dia ide, guys. Dia pun langsung membawa panci prestonya dengan 11 bumbu rahasianya itu ke setiap restoran yang ada, guys. Jadi dia door to door ke satu-satu restoran, mendemokan cara masak ayam gorengnya ke setiap restoran yang dia kunjungi, guys. Om Sanders pun mengajukan proposal ke restoran yang dia kunjungi ya, guys ya. Untuk setiap potong ayam goreng yang terjual, dia akan menerima Rp600, guys. Jangan dilihat Rp600 itu kecil ya, guys ya. Bayangin aja, guys, kalau ada beribu-ribu potong ayam yang terjual setiap harinya, guys.
Tinggal dikalikan sendiri aja guys, berapa pendapatan Om Sanders. Nah, jadi bagi resto yang setuju dengan proposal Om Sanders, dia akan mengajari mereka cara untuk memasak ayamnya dan juga memberikan resep rahasianya kepada restoran tersebut. Tetapi kenyataannya pahit bagi Om Sanders guys. Selama 2 tahun dia berkeliling tanpa hasil guys. Semua restoran yang dia kunjungi menolaknya mentah-mentah guys. Di masa itu Om Sanders pun hampir setiap harinya tidur di dalam mobil. Konon Om Sanders telah ditolak oleh lebih dari 1.000 restoran selama 2 tahun dia berkeliling guys. Yang hebatnya Om Sanders ini tidak menyerah guys. Tidak menyerah guys, walaupun sudah 1.000 restoran yang menolaknya, dia pun gas terus guys menuju restoran-restoran berikutnya, dan sampailah pada restoran yang ke 1010 guys, yang membuahkan hasil dan menerima proposal Om Sanders tersebut. Proposal Om Sanders pun diterima oleh Pat Harman, pemilik restoran di Utah pada tahun 1952. Hasilnya pun sangat memuaskan guys. Di tahun pertama saja 75% penjualan di restoran Pat Harman itu didominasi oleh ayam gorengnya Om Sanders guys. Dan dari sanalah lahir nama Kentucky Fried Chicken yang diciptakan oleh Don Anderson, si tukang cat papan reklame yang direkrut Pat Harman untuk mempromosikan ayam gorengnya. Jadi si Don Anderson ini memikirkan nama yang keren untuk ayam gorengnya tersebut ya guys ya. Jadi dia menamakan ayam goreng tersebut Kentucky Fried Chicken guys. Nah, pada masa itu ayam goreng dari Om Sanders ini udah dinamakan sebagai Kentucky Fried Chicken. Melihat kesuksesan Pat Harman, restoran-restoran yang sebelumnya menolaknya mulai menghampiri Om Sanders untuk menerima proposalnya. Sampai dengan tahun 1960-an, Om Sanders pun telah bekerja sama dengan sekitar 600 restoran yang ada di Amerika ya guys ya. Dan dilaporkan bahwa Om Sanders setidaknya menerima 4,5 miliar rupiah per tahunnya dari royalti ayam gorengnya tersebut. Bayangin guys, 600 rupiah jadi juga 4,5 miliar guys. Makanya jangan melihat kecilnya angka tersebut ya guys ya. Dan pada tahun 1964, di usianya yang ke-74, Om Sanders pun mendapatkan tawaran untuk menjual franchise Kentucky Fried Chicken-nya senilai 30 miliar pada zaman itu guys. Kalau nilai pada zaman sekarang itu sekitar 255 miliar rupiah guys. Dan Om Sanders juga ditawarin gaji per tahun sebagai brand ambasadornya Kentucky Fried Chicken. Jadi dia udah dibayarin 30 miliar dan dia tiap tahunnya akan mendapatkan gaji juga dari orang yang membelinya tersebut. Om Sanders pun kemudian sepakat dengan catatan tidak termasuk cabang yang ada pada Utah, Florida, Montana, Inggris dan juga Kanada guys. Dan akhir cerita, Om Sanders dan istrinya pun pindah ke Kanada untuk menikmati masa tuanya di bungalow yang mereka beli pada tahun 1965 hingga akhir hayatnya 1980. Akhirnya happy ending guys Om Sanders ini setelah bergumul selama puluhan tahun ya guys ya. Begitu banyak kegagalan yang terjadi pada kehidupan Om Sanders, tetapi dia tidak menyerah sekalipun guys. Dia maju terus guys, dan akhirnya apa guys? Berhasil guys. Sampai sekarang ayam goreng paling terkenal itu siapa lagi kalau bukan Kentucky Fried Chicken guys. Oke guys, sampai di sini aja cerita KFC dari saya. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah Om Sanders adalah selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha keras. Jadi Anda harus berusaha keras juga guys, pantang menyerah guys. Saya Andres mohon pamit dulu, mohon maaf kalau ada kesalahan pada kata-kata saya.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru. Hope you guys enjoy the video. See you in next video and bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.